Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Inas Mahira dengan NIM 5501250047. Teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu transaksi dari suatu perusahaan diinput ke dalam software Mayop. Di sini kita punya soal yaitu dari UD Abadi. Bagaimana cara menginputnya? Pertama, kita buka aplikasi Mayopnya. Ketika membuat pertama kali perusahaan, klik Create. Next satu kali karena ini berisikan informasi yang akan kita isi selanjutnya. Di sini ada company name, APBN, address, phone number, fax number, email address. Nah, di sini kita ikutin dari soal yang sudah tertera di sini. Di sini ada alamat, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, no fax mili, dan juga email address. Untuk nama perusahaan UD Abadi. Kemudian di sini karena nggak ada APBN-nya kita login aja. Kemudian address-nya kita masukin. Kemudian phone number. Phone number dan juga fax number-nya ternyata sama, jadi kita masukin sama. Kemudian ada email address-nya abadi12@gmail.com. Ketika semuanya sudah terisi seperti ini, boleh next satu kali. Nah, di sini ada current financial year, last month of financial year, kemudian juga ada conversion month, dan juga number of accounting periods. Nah, current financial year itu adalah tahun yang sekarang berjalan di laporan keuangannya. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian neraca, di sini terdapat tahun yaitu 2022, maka current financial year-nya adalah 2022. Kemudian last month of financial year itu adalah bulan terakhir dari si laporan tersebut, itu Desember. Kemudian di sini conversion month-nya bisa dilihat di sini kan di neraca saldonya per 30 November 2022. Nah, itu satu bulan setelahnya, berarti Desember, atau bisa juga dilihat dari transaksi pertama. Di sini ada Desember, maka di sini juga Desember. Kemudian number of accounting periods-nya 12. Next satu kali, ini adalah rincian dari yang tadi kita isi. Next satu kali, kemudian di sini kita klik yang I would like to import a list of account provided by my accountant. Yang kedua, next satu kali, kemudian di sini ada column change untuk kita save file kita tersebut. Kemudian klik save. Ternyata sudah ada. Kemudian klik save. Habis itu ketika di sini udah tertera yang tadi kita sudah simpan, next satu kali. Kemudian di sini ada pilihan setup assistant atau command center. Kita bisa pilih command center. Nah, ini adalah tampilan awal Mayop. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan list account yang ada di soal sebelumnya di trial balance yang ini. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai file data tersebut dalam bentuk teks. Jadi pertama caranya adalah klik file, kemudian di sini ada import data, kemudian pilih account, habis itu klik account information. Pada bagian duplicate records itu kita klik panahnya, pilih update exciting records. Kemudian klik continue, pilih nama akunnya. Kemudian di match all, kemudian import. Make sure di sini no records dan juga no records imported with warnings. Setelah itu, kita bisa balik ke soal. Di sini kita perlu perhatikan dari data-data dari kebijakan akuntansi maupun dari umumnya. Dalam kebijakan akuntansi, umumnya di sini adalah periode akuntansinya dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian selama 12 bulan, terus jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Kemudian ketika berkaitan dengan pembelian, di sini ada PPN sebesar 11%. Beban transport ditanggung oleh perusahaan, kemudian setiap retur pembelian ataupun itu diperhitungkan sebagai pengurangan atas nilai hutang ataupun PPN. Kemudian di sini termin pembayarannya adalah N/30, berarti tidak ada diskon, tapi kalau misalnya telat bayar dikenakan denda sebesar
sebesar 1%. Kemudian ketika ada pengeluaran kas, jika pengeluarannya itu di atas 1 juta maka dibayar dengan cek, tapi jika pengeluaran kas itu di bawah 1 juta itu dibayarnya dengan dana kas kecil atau petty cash. Nah, ketika berkaitan dengan penjualan, terkena PPN juga sebesar 11%, kemudian beban transportnya dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan itu akan mengurangi piutang dan juga PPN-nya. Terminnya masih N-30, berarti tidak ada diskon, tapi ketika denda telat bayar itu dikenakan denda sebesar 1%. Segala penerimaan kas ini langsung disetor ke Bank BRI, dan juga dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor sekian dari Bank BRI Rawamangun. Sistem pencatatan itu menggunakan perpetual, dan juga metode yang digunakan adalah harga pokoknya, yaitu average atau rata-rata bergerak. Nah, di sini karena tadi ada yang berkaitan dengan PPN, maka kita perlu memasukkan yang namanya tax ataupun pajak. Bagaimana caranya? Klik list, kemudian klik tax code. Nah, di sini kan banyak, kita perlu hapus satu-satu dan menyisakan si GST dan juga NT. Nah, ketika sudah dihapus beberapanya, kita klik pada bagian GST panah ini, kita ganti GST-nya menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Tadi sebesar 11%. Kemudian di sini link account for tax collected, kita pilih PPN outcome. Kemudian ketika untuk membayar tax kita pilih PPN income. Nah, setelah ini sudah, klik OK. Close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu yang namanya melinked account. Caranya bagaimana? Klik setup. Kemudian di sini ada linked account. Nah, di sini ada account and banking account, sales account, purchase account, payroll account. Nah, kita perlu memasukkan hal-hal tersebut. Pertama, kita klik account and banking account. Pada bagian bawah, bank account for undeposited funds, kita ganti akunnya menjadi cash in bank. Yes, oke. Lanjut lagi, setup, linked account, kemudian sales account. Sales otomatis berkaitan dengan account receivable ataupun yang disebut dengan piutang. Jadi kita klik account receivable. Kemudian di sini bank account for customer receive-nya otomatis yaitu cash in bank. Karena tadi ada beban angkut, maka kita checklist itu menjadi freight collected. Karena di sini nggak ada diskon, jadi kita tidak perlu checklist, tapi kita ada charge kalau telat bayar, jadi kita klik yang paling terakhir dan kita isi sebagai sales. Kemudian klik terms-nya. Di sini kita ganti payment is due-nya jadi in a given of days. Karena nggak ada diskon kita lewatin. Balance due-nya tadi 30 hari. Kemudian diskon for early payment nggak ada, tapi kalau charge kita kena 1%. Di sini kita ganti freight tax code-nya jadi NT karena dia tidak dikenakan pajak. Use tax code. Habis itu oke. Ini sudah kayak gini, klik OK, klik setup lagi, linked account, ganti yang ke purchase. Yang purchase berarti berkaitan dengan account payable. Sama yang kedua juga cash in bank. Yang freight-nya di checklist dan juga yang charge. Yang ini kita klik freight paid. Nah, yang ini cost of goods sold. Karena dia menyatu sebagai perpetual. Kemudian jangan lupa klik terms-nya sama kayak tadi, in a given of days. Diskon days-nya nggak ada, balance sudah 30 hari. Terus di sini kita ganti jadi NT. Klik OK, OK lagi, klik setup, linked account, yang terakhir payroll account. Nah, di sini kita ganti jadi cash in bank. Ini yang kedua juga cash in bank. Kemudian yang default wages express account kita ganti jadi akun yang tadi kita sudah masukin, yang wages and salaries bukan dari bawaan Mayop. Kemudian yang ini default tax payable account berarti kita ganti jadi expense payable. Oke. Nah,
Sudah melingkar-lingkar account, saatnya kita langkah selanjutnya yaitu memasukkan saldo awal dari si perusahaan ini, dari trial balance yang ini. Bagaimana caranya? Klik account, klik setup, kemudian klik balance, klik account opening balance. Kita perlu memasukkan semua akun ini yang ada di sini ke dalam Mayop. Di sini ada allowance for doubtful debt, di mana akunnya itu bertolak belakang dengan saldo normalnya. Harusnya kode akun satu itu berada di posisi debit, tapi dia di kredit. Maka dengan itu, ketika di Mayop kita beri minus seperti ini, minus baru masukin angkanya. Nah, yang equipment akumulasi DP-nya jangan lupa pakai minus 16.500.000. Kemudian lanjut, ini account payable. Ini PPN outcome 4.500.000. PPN income juga dibalikin minus. Satu terus ya. Lanjut, kemudian yang perlu diberikan minus lagi adalah dadang drawing. Dadang drawing ini sama aja dengan price dari si tuan dadangnya sebesar 25.400.000. Nah, di sini kita cara kita tahu apakah saldo yang kita masukkan benar atau enggak itu dilihat dari paling bawah, amount left to be collected-nya harus 0.00 atau bersaldo dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah ada di mana ini daftar customer, supplier, dan juga saldonya nanti akan kita masukkan. Caranya adalah klik list, kemudian klik cards. Nah, di sini ada klik new, kita klik new. Jangan lupa di sini card type-nya sesuai dengan yang akan kita masukkan. Yaitu pertama kita masukin nama customer. Di sini ada namanya toko pojok. Kita copy paste aja, kemudian klik tab satu kali atau enter. Habis itu klik card ID-nya dari 0. C001. Kalau ada address bisa diisi, tapi di sini cuma ada address sama nomor telepon, jadi bisa kita isi. Ups, salah. Kita copy paste aja biar cepat. Kemudian nomor teleponnya ini harus sudah kita isi. Kalau sudah seperti ini, bisa klik OK atau langsung new aja juga boleh. Kemudian yang kedua kita isi toko 7. Lanjut ke yang 3, toko raya. Lanjut yang keempat, toko Elita. And I couldn't help falling again. Oke, semua data customer sudah kita buat. Lanjut ke supplier, kita ganti card type-nya menjadi supplier. Caranya sama, masukin nama suppliernya, tab satu kali, S001, address-nya bisa diisi sama nomor teleponnya.
Oke, ini udah, klik new lagi. Yang kedua PT Bromo Asri. Oke, ini udah semua daftar nama customer dan juga daftar supplier. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam persediaan dagangnya, atau sebelum ke persediaan dagang kita masukin dulu daftar saldo piutang dagang sama daftar saldo utang dagangnya. Bagaimana caranya? Klik setup, kemudian balance. Di sini kita pilih customer balance. Kita masukin dulu yang customer. Caranya gimana? Kita klik add sales, kemudian kita pilih yang pertama yaitu ada toko pojok. Kemudian kita masukin tanggalnya, yaitu sesuai di sini 25/11/2022. Kemudian kita memonya saldo awal piutang dagang. Kemudian di sini teman-teman lihat di sini ada PPN outcome, ada penjualan dan juga jumlahnya. Tapi di sini tax code-nya kita nggak perlu pakai, yaitu kita taruh di NT aja. Kemudian total including tax kita masukin yang 99,9 juta ini. Jadi ini kita copy aja biar cepat. Nah, udah, ini seperti ini. Klik record. Oke, lanjut. Sama halnya dengan untuk toko 7 dan sampai toko Elita. Ini tanggal 29. 88. Jangan lupa ini dimatiin jadi NT. Kita lihat sini seharusnya sama record. Oke, lanjut add sales. Toko Raya. Terakhir toko Elita kita masukin tanggal 27 bulan 11 2022. Memonya sama. Ini sebesar kebalik tuh angkanya. Bentar ya. Itu kebalik, sorry 999 record. Nah, ini belum balance, kita ganti yang toko Raya karena kebalik angkanya 70. Nah, kalau misalkan udah balance atau benar kita masuk ke saldo piutangnya, pasti akan ada tulisan congratulations. Kita klik oke. Nah, ini udah close. Lanjut ke setup, balance, kemudian yang supplier. Sama halnya kayak tadi, add purchase. Klik tokonya PT Gunung Kawi. Tanggal 23. Terakhir PT Jaya Putra, masih sama caranya, tanggal 8 bulan 11 2022. Kemudian saldo awal utang usaha masukin 99 ini. Jangan lupa tax code-nya dijadiin NT. Ketika sudah angkanya record congratulations. Oke. Close, kita lanjut ke persediaan dagang. Gimana caranya? Klik inventory pada menu ini, kemudian klik item list, kemudian klik new. Nah, kita bikin item number di sini. Item number itu adalah yang kode. Kita paste, klik tab, baru kita tulis kulkas. Paste aja deh biar cepat. Kulkas Panasonic. Paste. Habis itu klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kita klik akunnya di sini, kita pakai cost of goods sold. Kemudian yang income account for tracking sales kita pakai sales. Kemudian yang terakhir kita tambahin merchandise inventory. Kemudian kita klik ke buying details. Di sini kita tulis unit. Terus di sini tax code when bought NT. Yang selling details juga sama. Ini NT. Then I guess salah. Habisnya ini udah kayak gini. Lanjut ke yang kedua, yaitu P21. Ini kita klik lagi, paste, tab 1 kali, kulkas Toshiba, paste. Aduh, ini belum dihapus kawan. If loving me means saying babe I think this is the end. Oke, ini udah, klik oke. Nah, ini sudah kayak gini. Baru kita masukin quantity-nya. Kita lihat di count inventory. Nah, kita tulis di sini quantity-nya 70. Kemudian di sini kita klik 30. Kemudian kita adjust inventory. Di sini kita masukin akun merchandise inventory. Kemudian continue.
opening balance. Nah, di sini kan udah masuknya tuh 70 sama 30, kita masukin unit cost-nya yang 4.500.000. Yang bawahnya juga sama, berarti 3.500.000. Nah, kita lihat di sini balance-nya apakah sama 105 105. Nah, ini udah kayak gini, kita masukin di sini tanggal, berarti ini 30 bulan 11 2022. Kemudian salah, berarti ini 1 Desember 2022. Saldo saldo awal persediaan barang dagang, kemudian record. Nah, terakhir dari step ini kita pergi ke account, kita klik company data auditor, klik next satu kali, next sekali lagi, kita ganti di sini 11 2022 sampai sekarang aja nggak apa-apa. Run review, otomatis di sini kita harus pastiin kalau semuanya ke checklist semua. Checklist hijau kayak gini, jangan ada tanda silang. Kalau keliru, kita klik lagi inventory-nya, kita klik lagi item list, kita klik lagi bagian sini, kita buying details-nya kita ganti jadi PPN. Balance, terus customer balance-nya ternyata di toko Elita ini kita masih tax account-nya lupa diubah jadi NT, so jadi kita ganti. Congratulations. Kemudian kita klik lagi company data auditor apakah still red. Nah, baru teman-teman kita merah. Langkah selanjutnya baru kita bisa masuk ke dalam transaksinya. Oke teman-teman, setelah kita sudah memasukkan data-data ini semua ke dalam MyYop, selanjutnya adalah kita memasukkan dokumen transaksinya. Pada dokumen transaksi yang pertama, di sini ada sebuah faktur. Yang perlu kita perhatikan adalah nama perusahaan yang terletak di atas kop suratnya atau di atas kop surat fakturnya. Di sini adalah tertera PT Gunung Kawi. Berarti ini artinya faktur di sini adalah faktur yang berkaitan dengan pembelian, karena kita di sini menerima sebagai abadi yang dikirimkan oleh PT Gunung Kawi. Jadi transaksi ini fakturnya kita masuk ke menu apa? Menu purchase teman-teman. Klik purchase, kemudian kita klik enter purchase. Nah, di sini ada bagian supplier, purchase date dan sebagainya. Kita klik suppliernya. Di sini suppliernya adalah PT Gunung Kawi, jadi kita pilih PT Gunung Kawi. Habis itu purchase-nya kita masukin yang F011, date-nya di sini 2 Desember 2022. Kemudian di sini teks inklusifnya jangan lupa teman-teman untuk dinonaktifkan ya. Nih, kalau misalkan masih kayak gini harus matikan maksudnya. Di sini bill itu adalah maksudnya quantity-nya, jadi klik 20, tap 2 kali di keyboard, kemudian use item. Kita masukin price seharga 4.500.000. Lanjut untuk yang kulkas Toshiba 15, tap 2 kali. Use item yang kulkas Toshiba, use item, tap. Nah, di sini ada freight collected pada bagian bawah, freight paid-nya 1 juta. Jadi kita masukin di bagian kolom freight sebesar nominal 1 juta. Total jumlah yang ada di sini harus sama yang ada di balance due-nya, yaitu 159.175. Jika ini sudah selesai, bisa kita lihat jurnalnya dengan cara Ctrl R. Nah, jadi merchandise inventory, account payable-nya di kredit, free paid, terus juga ada PPN income karena kita sudah sebelumnya menginput kalau misalnya ada terjadi penjualan atau pembelian itu dikenakan PPN. Jadi di sini sudah termasuk PPN pada bagian kolom teks sebesar 15.675, sama halnya yang ada di soal ya teman-teman. Jadi berarti ini sudah benar transaksinya, boleh kita record. Cancel. Sehabis itu kita masuk ke dalam dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada voucher kas kecil karena di sini keterangannya pembelian perlengkapan kantor dengan jumlah di bawah 1 juta. Berarti kita memakai kas kecil. Bagaimana cara menginputnya? Kita klik banking, kemudian kita klik spend money. Kemudian kita isi cek weno-nya, yaitu F12-1, ini tanggal 4 Desember. Kemudian amount-nya di sini 700.000.
Kemudian kita memonya bisa diisi sesuai keterangan yang ada di bukti transaksinya. Karena di sini adalah perlengkapan kantor, berarti berkaitannya dengan office supplies ya teman-teman. Di sini akunnya kita bisa cari, atau store supplies. Nah, jangan lupa pay from account-nya kita ganti jadi petty cash, karena kenapa cash in bank kayak sebelum yang sudah saya jelasin, kalau ini transaksi yang berkaitan dengan transaksi pembelian di bawah 1 juta. Ketika sudah store supplies, di sini jangan lupa tadi diisi. Nah, di sini ketika amount-nya sudah 000 berarti sudah benar ya teman-teman. Sorry, ini kelebihan 0. Yes, 700.000 rupiah. Boleh kita lihat jurnalnya. Nah, berarti ini store supplies bertambah, kemudian PT cash-nya berkurang sebesar 700.000. Record. Masuk ke transaksi yang ketiga, di sini ada faktur. Ini sama halnya dengan dokumen transaksi pertama, karena di sini pada kop suratnya adalah bukan nama PT kita, berarti ini berkaitan dengan purchase, enter purchase. Kita masukin lagi PT Jaya Putra, sama halnya kayak tadi. Oke, kuantitinya kita masukin sebesar 15 untuk kulkas Panasonic. Toshiba sebesar 10. Di sini kita lihat lagi ada freight, ada sebesar 1.250.000. Oke, apakah sama 115.025? Oke, ini sudah sama. Kita bisa lihat lagi jurnalnya. Ada PPN income, freight paid, dan juga account payable-nya. Ketika sudah kayak gini, bisa langsung kita record. Nah, habis itu lanjut ke dokumen transaksi yang keempat. Di sini ada nota kredit, dan kita bisa lihat lagi di sini ada nama perusahaan orang lain. Berarti ini berkaitan dengan retur pembelian teman-teman. Masih ke kolom yang tadi purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan lagi nama perusahaannya PT Jaya Putra. Oke, kita masukin di sini tanggal 10 Desember ya teman-teman. Jadi ketika beli tanggal kemarin, besoknya beberapa hari kemudiannya sudah diretur. Nah, apa yang membedakannya di sini, kita ketika ada retur itu kita masukin pada kolom kuantitinya itu tambahkan minus. Contohnya seperti ini. Kulkas Panasonic itu diretur sebanyak 1. Jadi kita klik bill, kita tambahin minus, klik 1, tab 2 kali, enter. Nah, masukin price-nya sesuai yang ada di sini. Kemudian untuk Toshiba di sini direturnya 2, tambahin minus 2, tab, pilih yang kulkas Toshiba, use item. Nah, di sini harus sama 12.765, 12.765. Nah, ini bisa kita lihat jadinya account payable-nya jadi berkurang karena adanya retur. Setelah ini kita sudah bisa yang namanya record, karena nominalnya sudah sesuai. Klik record. Nah, ketika ada retur, kita perlu yang namanya untuk melakukan register. Jadi pada kolom register ini bisa kita klik register, kita klik yang returns and debits. Nah, di sini muncul yang PT Jaya Putra yang tadi kita retur. Nah, gimana caranya kita untuk mengkonfirmasi ini ada retur? Kita klik apply to purchase. Nah, kita masukin ID-nya yang tadi NK strip 1, kemudian tanggalnya 10/12/2022. Di sini kita lihat returnya tuh tanggal 8, berarti yang ini ya teman-teman. Kita klik aja di bagian amount applied-nya, enter. Seperti ini. Lihat, perhatikan tanggal yang ada di fakturnya teman-teman. Kemudian klik record. Nah, ini sudah hilang. Lanjut, berarti boleh lanjut ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya ada transaksi nomor 5. Di sini ada faktur lagi. Nah, di sini baru kita menemukan pada kolom atas ini nama perusahaan kita. Berarti ini berkaitan dengan penjualan. Jadi kita ke kolom sales, kemudian enter sales. Kita pilih lagi customer-nya itu toko pojok. Kita masukin invoice-nya F12 strip 1 tanggal 11/12/2020. Oke, ship-nya kita isi 15 untuk Panasonic. Masukin price-nya sebesar 6.500.000. Kemudian ini 10 buat Toshiba
sebesar 5.500.000. Terus ada freight collector-nya sebesar 1.500.000. Oh, kelebihan lagi angkanya. Di sini harus sama antara jumlah yang di soal 170.775.000, di sini juga sama. Jadi ini bisa kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi ke-6. Di sini ada voucher kas kecil lagi sebesar 600.000 pembelian perlengkapan kantor. Berarti sama banking, spend money. Kita masukin di sininya pay from account-nya, jangan lupa petty cash. Yos account, masukin cek WNO-nya F12-2 tanggal 14 Desember 2022, amount-nya sebesar 600. Terus memonya bisa kita isi dengan pembelian perlengkapan toko. Berarti ini sama kayak tadi, akunnya berkaitan dengan perlengkapan kantor. Berarti store supplies ya. Masukin enter, nih sudah kita lihat jurnalnya. Nah, petty cash-nya berkurang di kredit, store supplies-nya bertambah di debit. Oke. Sudah record. Lanjut ke dokumen transaksi ke-7. Di sini ada bukti pengeluaran kas atas pembayaran listrik dan air bulan November 2022. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti sama kayak transaksi sebelumnya, itu berkaitan dari banking ke spend money. Kita masukin di sini BKK 12-1. Nah, ini bedanya dengan petty cash adalah di bagian pay from account kita gantinya bukan petty cash lagi tapi cash in bank, karena di sini jumlahnya lebih dari 1 juta, teman-teman. Kemudian memonya bisa kita isi pembayaran listrik dan air bulan November 2022. Amount-nya sebesar 2.500.000. Oke, berarti ini kan pembayaran listrik dan air bulan November, berarti ini bulan lalu kan, berarti masuknya ini ke dalam utang, teman-teman. Jadi kita masukin ke expense payable sebesar 2.500.000, di enter, out of balance 00, kita lihat jurnalnya. Nah, cash in banknya berkurang, payable juga berkurang. Kemudian kita record. Oke, masuk ke transaksi 8. Di sini ada faktur lagi, faktur penjualan. Jadi klik sales, enter sales, kemudian kita pilih lagi. Di sini ada toko Elita, use customer. Terus di sini nomor fakturnya F12-4. Oke, klik ship-nya. Di sini 15 untuk yang Panasonic. 6.500.000. Terus sama halnya yang Toshiba juga 15. 6.500.000. Sorry. Ada free paid-nya sebesar 2 juta. 201.800 kita lihat jurnalnya. Ya, oke, sudah bisa kita record. Lanjut ke transaksi nomor 9. Di sini ada nota kredit, tapi di sininya ada 6 perusahaan kita. Berarti ini berkaitan dengan retur penjualan, teman-teman. Nah, berarti ini kolomnya masih sama nih sama yang tadi. Kita klik lagi, ternyata tetap ke toko Elita. Masukin invoice-nya NK-1 tanggal 18 bulan 12 2020. Oke, masih sama halnya, kita pakai minus strip 2 kulkas Panasonic, harganya 6.500.000. Oke, yang ini minus 2 juga. Salah. Sebesar 5.500.000. Oke, ini harganya sudah sama 26.640. Tapi perbedaan antara nota kredit yang sebelumnya tadi, yang kada bisa menonton kredit ini adalah karena ini perpetual, jadi pada bagian ini kita klik. Nah, yang income account for tracking sales atau sell this item kita ganti akunnya jadi sales return ya, teman-teman. Oke, berlaku juga yang di Toshiba, kita ganti jadi sales return.
Oke, jadi kita bisa lihat nih ya, klik Ctrl R lagi, ada si sales returnnya. Angkanya sudah benar 26640, boleh kita record. Oke, cancel. Jangan lupa ganti lagi untuk menjadi kembali seperti semula, yaitu sales. Sorry, kita balik lagi ke sales, enter sales lagi. Karena ini ada return, perlu kita yang namanya yaitu register. Kita klik register ke return and debit. Di sini muncul si toko Elita, sama kayak tadi, apply to sales. Kita masukin di sini NK strip 1 tanggal 18 bulan 12 2022. Di sini return untuk tanggal 17. Berarti di sini kita klik enter, out of valuation 00, kita klik record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi ke 10. Di sini ada bukti penerimaan kas tapi atas angsuran piutang. Berarti karena ini ada yang berkaitan dengan angsuran piutang, kita masuk ke sales terus receive payment. Ininya kita klik customer-nya, yaitu toko pojok. Salah. Kita masukin ID-nya BKM 12 strip 1 tanggal 24/12/2022. Amount yang di receive adalah sebesar 190 juta. Kurang nggak angkanya? Kurang 1 nolnya. Kenapa sih? Tuh 23. Oke. Nah, ini 190. Kemudian kita lihat di sini untuk yang angsuran piutang ya. Karena di sini kan nggak ada nih yang 190 juta. Jadi ternyata ini dibagi dua, teman-teman. Karena dia langsung mengangsur piutang dagangnya sebesar semuanya. Jadi kita klik yang di sini dulu sebesar 99.900.000, klik enter. Nah, di sini kan belum balance tuh 90-nya. Jadi kita klik yang di sini. Baru out of balance-nya 0 sama 0. Kita lihat ya. Nah, ini cash in bank-nya kita bertambah, kemudian piutang kita berkurang. Oke, klik record. Nah, oke, ini jurnalnya sudah semua. Untuk dokumen transaksi bisa dilihat di account transaction journal. Kita ganti ininya tanggal 1 bulan 1 2022. Kita klik yang all. Nah, ini semua adalah jurnal-jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dokumen penyesuaian. Di sini kita sudah ada beberapa data penyesuaian yang perlu kita sesuaikan di UD abadi ini. Pertama, di sini ada informasi bahwa persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 8.700.000. Nah, sebelum itu kita perlu ngecek trial balance kita dulu nih, teman-teman. Gimana cara kita ngelihat si trial balance-nya? Pertama, kita klik reports pada bagian bawah sini ataupun di atas sini. Nah, di menu account di sini ada trial balance, bisa kita display. Kita lihat saldo pada store supplies kita di sini sebesar 10.300.000. Sedangkan di sini persediaan akhir store supplies kita tuh si nilainya 8.700.000. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan namanya penyesuaian. Jadi bagaimana kita memasukkan data penyesuaiannya? Pertama, kita klik menu accounts, kemudian kita klik record journal entry. Kemudian GJ-nya bisa kita isi yang BM12-1. Date-nya otomatis tanggal 31 Desember bulan 12 2022. Kemudian di sini kita tulis penyesuaian store supplies. Nah, karena di sini store supplies-nya sebesar 10.300.000, sedangkan yang tadi di AJP-nya itu sisa 8.700.000, kita perlu cari yang namanya selisihnya. Jadi 10 juta, oke, sorry.
10.300.000 kita kurangin dengan jumlah yang ada di soal AJP tadi sebesar 8.700.000. Nah, ini nominalnya 1.600.000. Nah, nominal ini akan kita masukkan ke dalam AJP. Oke, kita masukin akunnya, yaitu Store Supplies Expense. Pada Store Supplies. Sebesar nominalnya tadi yaitu 1.600.000. Nah, ini jurnalnya untuk penyesuaian yang pertama, yaitu persediaan akhir store supplies dinilai 8.700.000. Benar kan? Oke, setelah ini udah, boleh kita record. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang kedua. Yaitu di sini ada informasi bahwa beban sewa toko Desember 2022 sebesar 1 juta. Ini berarti belum dibayarkan. Jadi bisa kita tulis di sini penyesuaian beban sewa bulan apa ini? Desember. Berarti akunnya kita cari, yaitu rent expense, kemudian debitnya adalah prepaid rent. Sebesar berapa? Kita lihat soalnya di sini sebesar 1 juta. Berarti kita masukin di atas debitnya 1 juta, kreditnya juga 1 juta. Nah, jika sudah kayak gini, sudah benar, jurnal penyesuaiannya bisa kita record. Lanjut sama BM12 strip 1. Oke, yang ketiga di sini ada beban asuransi Desember. Sama kayak tadi, ini bedanya di asuransi dia belum dibayarkan sebesar 1.250.000. Jadi kita tulis di sini penyesuaian beban asuransi Desember. Oke, kita masukin akunnya insurance expense. Debitnya adalah prepaid insurance sebesar 1.250.000. Kita lihat. Oke, ini udah seperti ini aja teman-teman. Bisa kita record. Nah, lanjut ke penyesuaian terakhir. Di sini ada taksiran kerugian piutang dagang sebesar 3% dari saldo piutang per 31 Desember 2022. Jadi kita perlu cek lagi di trial balance kita, yaitu saldo piutang kita nih teman-teman. Di sini account receivable sebesar 522.235 juta. Jadi kita masukkan dulu nih ke dalam kalkulator biar nggak lupa. Terus di sini di soalnya kalau taksiran kerugian piutang itu sebesar 3%, berarti kita kalikan 3%. Oke, ini jumlahnya, jumlah taksiran kerugian piutang yang kita dapatkan. Nah, kemudian di sini kita perhatikan di trial balance-nya itu terdapat allowance for doubtful debt sebesar 12.800.000. Jadi total yang ini kita kurangin dengan 12.800.000. Nah, nominal ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Ininya BM12 strip 1. Berarti memonya penyesuaian ke apa ini? Kita lihat. Kerugian piutang dagang ya. Kerugian piutang. Nah, kita masukin akunnya, kita cari bad debts. Nah, ini bad debts expense pada allowance sebesar yang tadi sudah kita hitung sebesar 2.867.050. Oke, kita enter, kita masukin lagi di sisi kreditnya 2.867.050. Oke, ini penyesuaian yang terakhir. Kalau sudah atau balance-nya 0, kita bisa record.
Oke, langkah selanjutnya karena semua transaksi dan juga AJP sudah diselesaikan, sudah kita input ke dalam IOP, sekarang kita bisa lihat laporan keuangannya. Pertama, kita sama di menu reports. Terus kita mau ngelihat profit and loss, sama di menu account di sini ada profit and loss. Kemudian kita display. Nah, di sini kita bisa lihat net profit loss kita sebesar 96.532.950. Kemudian kalau kita mau lihat standar balance sheet-nya di sini yang di peletakan balance sheet bisa kita display. Nah, aset kita berjumlah sekian, kemudian liabilities-nya juga segini, net asetnya jadinya segini, ditambahin, kemudian total equity-nya 1 juta sekian. Seperti itu teman-teman cara kita memasukkan beberapa transaksi dan juga jurnal penyesuaian dari UD Abadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.